Hello everyone, see you again with us quotes plus 62. Today's content we will explore the impact of World War I, who won, let's see. World War I was the first major war in modern history that had a major impact on the global order of life. So, what is the chronology of the First World War and who won in the end? Beginning in 1914, World War I was a major event that took place in Europe and the Asia-Pacific region, but had a very wide impact. After World War I ended, there was the next major war that followed, namely World War II since 1941, then continued with the Cold War. World War I can be said to be a milestone in changing world history, because the consequences or effects of this war have a big impact on other countries. For example, the advent of World War I gave countries access to advanced weapons technology. In addition, for the nations in Asia and Africa that have been colonized by Western countries for a long time, World War I triggered their enthusiasm to break away from the shackles of colonialism and become an independent and sovereign country. History and background of World War I. The historical background of World War I was triggered by the assassination of the heir to the throne of the Kingdom of Austria-Hungary, namely Prince Franz Ferdinand. Prince Ferdinand was assassinated in Sarajevo, Bosnia-Herzegovina, on June 28, 1914. The prince's killer was Gavrilo Princip, who was a Serbian nationalist. In this incident, the Austro-Hungarian side accused Serbia of being behind the assassination and gave a strong ultimatum and declared war. David Evans in the First World War, 2004, states, Austria-Hungary initiated the invasion of Serbia on July 28, 1914. Furthermore, Austria-Hungary together with Germany also attacked Belgium, which at that time was bound by a treaty with France. The United Kingdom of Great Britain and Ireland joined because at that time they were involved in competition with Germany in the industrial and military fields. The conflict that started between Austria-Hungary and Serbia turned into a major war, as allies from both sides helped to heat up the situation. Forest camps were formed which caused the war to get bigger and wider, even to involve countries from outside Europe. That is, the Triple Alliance against the Triple Entente. In conclusion, the background or causes of the onset of World War I are as follows. 1. The assassination of the heir to the throne of the Kingdom of Austria-Hungary, Prince Franz Ferdinand, by Serbia. 2. Industrial and military competition between Germany and Britain, as well as the United States. 3. The formation of two political coalitions between the world's major powers. 4. Excessive ethnocentrism. World War I chronology, who won? Quoted from the major international treaties of the 20th century. A History and Guide with Texts, 2013, edited by John Grenville and Bernard Wasserstein. Triple Alliance consisting of Austria-Hungary, Germany and Italy. The power of the Triple Entente increased again in 1917 after the United States joined because they wanted to fight Germany. The United States accuses Germany of being involved in the sinking of the Lusitania in 1915. The ship was carrying 128 American citizens. In its development, the war became more widespread, including the joining of the Ottoman Turks and Bulgaria with the Triple Alliance with Austria-Hungary and Germany. Apparently, the Triple Alliance was overwhelmed. Since August 8, 1918, the Triple Entente launched the 100-Day Offensive.
Austria-Hungary and Germany finally surrendered on November 11, 1918 as a result of the attack, followed later by Turkey and Bulgaria. Thus, the victors of World War I were the Triple Entente consisting of Russia, France, Great Britain, Ireland, Serbia, Italy and the United States. The end and impact of World War I. World War I had a great impact and affected many countries. At least 4 empires collapsed after this war, namely Germany, Austria-Hungary, Ottoman Turkey, and Russia. Many countries were badly damaged, including Belgium and Serbia, as well as France, Germany and Russia. Martin Kitchen in Europe Between the Wars, 1980, noted, no less than 8 million soldiers from Europe were killed, 7 million others were permanently disabled, plus 15 million people were seriously injured. The economic impact is also very pronounced. Hunger is everywhere, even outside Europe. Millions of people have lost their homes and some have had to move to other countries, all the way to the United States and even China. Not only that. World War I also caused epidemics that spread and killed millions of people and infected tens of millions more, especially typhoid, malaria and influenza. In full, here are the various impacts caused by World War I. 1. The decline of Europe in various fields. 2. The collapse of the 4 great empires. 3. The development of the ideology of communism. 4. The birth of fascism. 5. The emergence of the State of Israel and the conflict with Palestine. 6. The birth of the League of Nations, LBB, the forerunner of the United Nations, UN. 7. The emergence of nationalism awareness for the colonized nations, including Indonesia.
Berbeda dengan Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama ternyata dipicu oleh pembunuhan orang penting negara. Di perang tersebut pula banyak hal menarik yang tidak pernah ditemui di Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Pertama berlangsung selama 4 tahun. Disebut juga dengan Great War. Perang Dunia Pertama terjadi pada tahun 1914 sampai dengan tahun 1918. Peperangan ini melibatkan Jerman, Austria-Hungaria, dan Turki melawan sekutu, Prancis, Inggris, Rusia, Italia, Jepang, dan Amerika. Pembunuhan Pangeran Austria menjadi pemicu Perang Dunia Pertama. Bernama Franz Ferdinand, Archduke tersebut dibunuh oleh mata-mata Serbia yang memiliki nama alias Apis. Ketika sedang melakukan tur militer, Ferdinand dibunuh dengan cara ditembak bersama istrinya Sophie. Ia membuat Austria-Hungaria melakukan ultimatum, namun tidak digubris oleh pihak oposisi. Para prajurit menghabiskan hidupnya di parit pada masa peperangan. Pada musim dingin 1915, kedua oposisi menggali parit super panjang. Ada parit yang terbentang dari Belgia sampai Swiss dan para prajurit tinggal di situ untuk berperang. Dikatakan kehidupannya sangat parah, bau yang tidak karuan, kehidupan yang tidak higienis, dan banyak mayat bergelimpangan. Sempat berdamai sementara waktu pada saat Natal. Fakta unik adalah beberapa prajurit Jerman dan Inggris setuju untuk tidak berperang satu sama lain untuk sementara, yaitu pada Natal tahun 1914. Di saat itu mereka mengobrol satu sama lain dan bahkan bernyanyi serta bermain bola bersama. Perang Dunia Pertama memodernisasi senjata. Perang Dunia Pertama adalah awal mula senjata militer menjadi modern. Penggunaan kendaraan perang pertama kali dilakukan di sini. Dikatakan tank pertama kali muncul dan digunakan sebagai mesin tempur pada Perang Dunia Pertama ini. Dikenal juga sebagai perang paling berdarah yang pernah tercatat dalam sejarah. Ada pertarungan yang dinamakan dengan Battle of the Somme. Perang ini dilakukan oleh Prancis dan Inggris melawan Jerman di area Sungai Somme di Prancis. Setidaknya ada lebih dari 1 juta jiwa korban yang mati pada pertarungan selama 5 bulan ini. Perang Dunia Pertama juga banyak melibatkan hewan. Dikatakan lebih dari 1 juta ekor terlibat dalam peperangan. Selain itu ada juga anjing, elang, burung merpati, bahkan ikan emas. Untuk coy-coy ketahui ikan mas digunakan sebagai pengecek gas beracun. Jika ikan mas itu mati ketika diletakkan di suatu tempat, itu berarti masih ada gas beracun di area itu. Senjata super diperkenalkan di sini. Salah satu senjata super yang terkenal adalah Zeppelin, balon udara milik Jerman. Balon ini sangat besar dan membawa setidaknya 52 bom untuk membombardir Inggris, menewaskan 500 orang, dan ada pula battle cruiser kapal perang besar penuh dengan senjata. Fakta yang selanjutnya adalah Perang Dunia Pertama meningkatkan kesejahteraan perempuan.
Di masa itu, diskriminasi perempuan masih sangat kuat. Perempuan dilarang bekerja dan tugasnya hanya berada di rumah. Tetapi kala Perang Dunia Pertama, perempuan mau tidak mau dikerahkan untuk bekerja. Banyak pria ketakutan akan ide tersebut, dan dari sini perempuan bisa membuktikan jika mereka mampu melaksanakan pekerjaan para pria sama baiknya. Pramuka mengambil peran penting dalam Perang Dunia Pertama. Ketika Perang Dunia Pertama, para pramuka ditugasi untuk meramu obat-obatan bagi prajurit yang terluka. Mereka juga bertugas untuk berkebun, mengantarkan susu, mengantarkan pesan, melindungi jalur kereta, hingga merajut syal untuk para prajurit di musim dingin. Ya, itulah tadi beberapa fakta tentang terjadinya Perang Dunia Pertama. Tentang ini, bagaimana menurut kalian, coy? Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film The Lost Battalion tahun 2001 bertema Perang Dunia ke-1 dan diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan perjuangan tentara Amerika Serikat dari Batalion 308 yang dipimpin oleh seorang mayor bernama Charles, di mana ia beserta pasukannya terjebak dan terkepung oleh tentara Jerman ketika sedang menjalankan misi di hutan Argonne, Prancis. Bagaimanakah nasib mereka semua? Langsung saja kita kupas filmnya. Tahun 1918, di sektor Argonne, Prancis, terlihat Mayor Charles dan pasukannya sedang berlindung di parit-parit karena tentara Jerman terus menyerang mereka. Mereka tidak bisa membalas serangan tersebut karena sebelumnya mereka sudah menyerang tentara Jerman, namun berakhir kekalahan. Tidak lama terlihat beberapa tentara medis yang sedang menolong tentara yang terluka untuk dibawa menuju parit. Namun naas, tentara Jerman yang melihat itu langsung menembaki mereka, dan alhasil tentara medis beserta tentara yang terluka tewas terkena tembakan. Setelah kejadian tersebut, Mayor Charles kembali ke markas pusat karena ia dipanggil atasannya. Ia pun masuk ke ruangan atasannya yang ternyata sudah banyak perwira lainnya. Tidak lama kemudian atasannya bernama Jenderal Alexander datang dan ia menjelaskan bahwa mereka akan menyerang tentara Jerman di sepanjang sektor Argonne yang merupakan garis pertahanan Jerman. 3 divisi yang terdiri dari 2 divisi tentara Amerika dan 1 tentara Prancis akan dikerahkan dalam penyerangan tersebut. Mayor Charles dan batalionnya akan diperintahkan untuk menyerang dan merebut Centera Charlevoix yang masih terletak di sekitar hutan Argonne. Namun Mayor Charles agak tidak setuju dengan hal tersebut. Ia mengatakan bahwa penyerangan ke wilayah Argonne tanpa adanya persiapan adalah bunuh diri saja. Selain itu, pasukannya juga sudah banyak yang tewas karena sebelumnya ia beserta pasukannya pernah menyerang wilayah tersebut, namun berakhir dengan kekalahan. Tapi Jenderal Alexander tidak peduli dengan hal itu. Ia tetap kekeh akan melakukan penyerangan. Dan Mayor Charles mau tidak mau akhirnya harus menuruti perintah Jenderal Alexander. Ia kemudian keluar dari ruangan tersebut dan memerintahkan Kapten McCarthy untuk mengumpulkan tentara yang ada, untuk kemudian ditugaskan sebagai pengganti tentara yang sudah tewas sebelumnya. Kapten McCarthy kemudian menemui Kapten Leak. Ia memberitahukan bahwa letnan beserta anggotanya akan bergabung di Batalion 308 dan akan ditugaskan di Argonne untuk menggantikan tentara yang sudah tewas sebelumnya. Satu persatu tentara pun dipanggil dan mereka langsung disuruh naik mobil pengangkut.
Latasti. Krashinsky. Tidak lama kemudian mereka berangkat menuju Argonne. Singkatnya, mereka pun sampai di lokasi dan mereka langsung menuju parit. Esok harinya, Mayor Charles memimpin pasukannya untuk menyerang tentara Jerman yang ada di hutan Argonne. Fix bayonet! Satu persatu tentara keluar dari parit dan bergegas maju. Mayor Charles dan pasukannya berhasil melumpuhkan para tentara Jerman dan mereka terus bergerak maju menuju jentera Charleroi. Mereka bergerak secara hati-hati karena memang tentara Jerman ada di mana-mana. Dan benar saja, mereka kembali harus bertemu dengan para tentara Jerman lainnya. Pertempuran pun tidak dapat dihindarkan. Let's go. Namun lagi-lagi mereka berhasil melumpuhkan para tentara Jerman. Di sisi lain, para tentara Jerman yang berada di markas dekat dengan hutan Argonne terlihat sedang berdiskusi perihal tentara Amerika yang mulai menyerang garis pertahanan mereka. Seorang mayor bernama Prince menjelaskan kepada perwira lainnya bahwa ada 2 divisi tentara Amerika serta 1 divisi tentara Prancis yang terus bergerak maju dan tidak akan mundur. Oleh karena itu, mereka harus mengerahkan tentara Jerman dalam jumlah yang lebih banyak lagi agar bisa menghadang para tentara Amerika. Kita kembali lagi ke para tentara Amerika. Setelah berhasil melumpuhkan tentara Jerman, Mayor Charles kemudian mengabarkan ke markas pusat bahwa batalionnya kini terjebak. Divisi tentara Prancis dan 1 divisi tentara Amerika lainnya yang harusnya membantu justru tidak diketahui keberadaannya. Namun Jenderal Alexander menjawab bahwa Mayor Charles harus tetap menyerang dan tidak boleh mundur meskipun banyak korban yang tewas. Ia juga sangat marah dan mengatakan ke Mayor Charles bahwa divisi lainnya tidak membantu karena sudah ada di sisi depan. Di saat itu juga salah satu perwira mengatakan ke Jenderal Alexander bahwa divisi tentara Prancis dan 1 divisi tentara Amerika lainnya tidak berada di sisi depan. Para divisi tersebut justru tertahan di Gisela Stella. Namun Jenderal Alexander tidak memperdulikan omongan tersebut. Mayor Charles kemudian mengobrol dengan Kapten McCarthy perihal tersebut. Ia mengatakan bahwa Jenderal Alexander memerintah mereka untuk tetap menyerang. Ia juga mengatakan bahwa divisi tentara Prancis berada di sisi kiri depan, sedangkan 1 divisi tentara Amerika ada di sisi kanan. Ia kemudian mengatur ulang strategi. Runners to communicate with you. Stay on the line. Supply of food, ammo, water, and medical for the wounded. Yes, sir. Dan tidak lama mereka pun kembali bergerak maju menuju jentera Charleroi. Singkat cerita, mereka berhasil sampai di jentera Charleroi. Namun saat akan mengabari markas pusat, radio komunikasi mereka rusak. Tapi beruntung, mereka masih mempunyai merpati pengantar pesan. Mayor Charles pun langsung menuliskan pesan untuk mengabari markas pusat. Di markas Jerman, Mayor Prince bersama atasannya terlihat gelisah dan was-was atas serangan yang dilakukan oleh tentara Amerika. Dan diketahui tentara Amerika kini telah mencapai jentera Charleroi. Atasannya kemudian memerintahkan Mayor Prince untuk mengerahkan tentara dalam jumlah yang banyak menuju lokasi tersebut. Sementara itu, merpati pengantar pesan akhirnya sampai di markas pusat Amerika.
Dan isi pesan tersebut yaitu bahwa Mayor Charles beserta pasukannya berhasil mencapai Jentera Charlevoix dan akan bertahan di sana sesuai perintah. Mayor Charles juga menanyakan keberadaan divisi lainnya yang tak kunjung terlihat. Di suatu pagi, salah satu pasukan bernama Lepasti sedang berlari menuju suatu tempat. Tidak sengaja ia bertemu dengan rombongan pasukan tentara Amerika lainnya, yang ternyata itu dari Batalion 307, yang tidak lain tidak bukan adalah divisi tentara Amerika yang berada di sisi kanan depan. Mereka mengatakan ke Lepasti bahwa mereka sedang berusaha untuk pergi dari tempat tersebut, namun tersesat, dan akhirnya Lepasti diperintahkan sebagai penunjuk jalan agar mereka bisa bergabung dengan Batalion 308 yang berada di Jentera Charlevoix. Di sisi lain, para tentara Jerman yang dipimpin Mayor Prinz akhirnya memutuskan untuk menyerang tentara Amerika. Saat tentara Amerika makin terdesak, tiba-tiba muncul tentara Amerika lainnya dari Batalion 307 bersama Lepasti. Mereka langsung mengepung tentara Jerman. Dan akhirnya berkat bantuan Batalion 307, mereka berhasil memukul mundur tentara Jerman. Setelah berhasil memukul mundur tentara Jerman, pemimpin Batalion 307 memperkenalkan diri ke Mayor Charles dan diketahui pemimpin tersebut bernama Kapten Nelson Holderman. Di markas pusat, setelah mendapat pesan dari Mayor Charles yang mengatakan bahwa ia dan pasukannya berhasil memukul mundur beberapa tentara Jerman, markas pusat langsung memberikan bantuan berupa serangan artileri. Namun sial, artileri tersebut justru menghujani pasukan Mayor Charles dan alhasil banyak tentara yang tewas akibat artileri yang salah sasaran tersebut. Di saat itu juga Mayor Charles memerintahkan salah satu pasukannya untuk mengirimkan pesan bahwa artileri yang diluncurkan salah sasaran dan justru menyerang tentara Amerika. Merpati pengantar pesan pun sampai di markas pusat, dan setelah mendapat pesan tersebut, markas pusat langsung menghentikan serangan artileri. Cease fire! That is an order! Cease fire! Firing! Firing! Sementara itu, tentara Jerman memanfaatkan keadaan tersebut dengan langsung menyerang para tentara Amerika yang tersisa. Dengan semangat dan keberanian yang luar biasa, para tentara Amerika berhasil mengalahkan tentara Jerman. Namun, Kapten McCarthy dan Kapten Holderman terluka akibat pertempuran tersebut. Di markas Jerman, pasca kekalahan untuk kesekian kalinya, para petinggi termasuk Mayor Prinz terlihat semakin khawatir dengan situasi saat ini. Mereka semua tidak tahu harus berbuat apa lagi. Padahal tentara Amerika sudah mulai kehabisan amunisi dan perbekalan, namun justru selalu berhasil mengalahkan serangan tentara Jerman. Di markas pusat, Jenderal Alexander akhirnya memutuskan untuk mengirim pilot pesawat menuju Jentera Charlevoix untuk mengetahui secara pasti posisi Mayor Charles beserta pasukannya. Setelah cukup lama mengudara, akhirnya pilot menemukan posisi Mayor Charles beserta pasukan. Ia pun langsung mencatat koordinat lokasi tersebut. Namun tidak lama ia ditembaki oleh tentara Jerman.
Ia pun terluka akibat tembakan tersebut. Tapi ia tetap berusaha untuk bisa mengendalikan pesawat. Dan singkatnya ia berhasil sampai ke markas pusat. Tepat tanggal 7 Oktober 1918, setelah berkali-kali kalah, kini tentara Jerman kembali akan menyerang. Namun dengan menggunakan salah satu alat mematikan, yaitu Flammenwerfer. Mayor Charles dan pasukan yang tersisa berhasil memberikan perlawanan yang luar biasa. Mereka perlahan berhasil mengalahkan para tentara Jerman yang dilengkapi dengan alat mematikan tersebut. Mayor Prince yang melihat itu dari kejauhan pun tidak percaya dengan hal tersebut. Akhirnya ia memilih untuk mundur. Mayor Charles dan pasukan yang tersisa akhirnya berhasil selamat. Tidak lama bantuan tentara dari markas pusat pun datang. Namun seperti yang kita tahu, bantuan itu hanya sia-sia saja dan terlambat karena Mayor Charles beserta pasukannya sudah berhasil mengalahkan tentara Jerman. Jenderal Alexander pun nampak ikut ke lokasi tersebut. Ia memberikan kenaikan jabatan kepada Mayor Charles beserta pasukannya. Atas keberhasilannya itu, ia benar-benar tidak menyangka bahwa Mayor Charles yang awalnya hanya seorang pengacara justru berhasil melaksanakan misi yang sangat berbahaya dan bisa dibilang misi bunuh diri. Mayor Charles dan pasukannya yang selamat pun bergegas kembali menuju markas pusat dengan penghormatan penuh dari Jenderal Alexander, para perwira dan tentara bantuan. Sebagai catatan, Mayor Charles, Kapten McCarthy dan Kapten Holderman mendapat penghargaan Medal of Honor atas keberhasilan menjalankan misi tersebut dan kurang dari 200 tentara Amerika berhasil selamat dari pertempuran tersebut. Dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film The Lost Battalion. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Richie Dian Firmansyah pamit, salam Brewalkers.